Teman-teman yang Allah rahmati, kita punya satu tema perbincangan mungkin ya, yang judulnya berperan bukan baperan. Ya. Sebenarnya kita perlu highlight dulu kata baperan ini sebenarnya apa. Baperan ini mungkin biar kita nanti diskusinya nyaman. Saya ingin mungkin berikan pengantar. Baperan ini adalah satu kondisi di mana kita itu ya sebagai manusia terlalu terbawa, terpengaruh suasana yang ada di sekitar kita. Baik itu sikap orang lain, ucapan orang lain, penilaian orang lain, bahkan mungkin di level yang tidak mengenakan, caci maki orang lain, atau mungkin judgement dari orang lain tentang diri kita. Yang kemudian timbul satu perasaan, dan itu normal, manusiawi sekali. Kita tidak nyaman tentunya. Kita dikatakan hal-hal yang kurang nyaman untuk kita dengar, atau kita hidup di satu lingkungan yang memang tidak ideal menurut versi kita. Sehingga banyak dari kita menyikapi suasana yang tidak ideal tersebut dengan sikap-sikap yang kontraproduktif. Ya, apa contohnya? Contohnya tadi lari, ya, atau larut. Ya, larut dalam arti ya, dia tidak memberikan dampak positif ya, karena ini sudah terlanjur jelek mi, biar mi begini. Ya, toh jelek mi katanya. Sekalian kau begini, tak kalah mi. Ya. Nah, ini yang kemudian mungkin akan jadi tema perbincangan kita. Kita mau sharing, ya, kita mau bahas satu isu ini. Karena kita mungkin baca di media sosial atau penelitian-penelitian sosial ya, sosiologi yang mengatakan banyak generasi anak-anak hari ini katanya punya isu mental health. Wah, mental health ini adalah kondisi kejiwaan yang tidak stabil. Ya, dikit-dikit lembek ya, mungkin gambarnya lembek, letoy, lesu, lunglai. Semua hal-hal yang dianggap kurang baik dan diasosiasikan secara negatif. Ya, nah sebenarnya pemuda itu seperti apa harusnya? Ya, namanya anak muda itu harusnya seperti apa? Nah, ini yang kita mau saya sebagai pengantar untuk obrolan dan diskusi kita beberapa jeda ke depan. Teman-teman yang Allah rahmati, saya ingin mulai dengan satu kisah di dalam Al-Quran. Ini sebagai alat picunya ya. Ada satu kisah di dalam Al-Quran yang Allah sebutkan di surat namanya surat Al-Buruj. Ya, singkat cerita, saya ingin ringkas saja. Namanya Al-Buruj itu ada satu kisah namanya Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud ini apa? Ashabul Ukhdud adalah satu kisah mereka yang secara harfiah diterjemah Ashabul Ukhdud adalah orang-orang yang dimasukkan ke dalam ukhdud paret. Paret apa? Ini paret siksaan. Karena diceritakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dulu ada di satu masa sebelum beliau hidup, ada seorang raja yang ya durjana lah, ya, dia jahat, dia bukan raja yang baik. Kemudian dia memperkuat kekuasaannya itu dengan para penyihir di sekitarnya. Jadi ada raja, dia jahat, nggak baik. Kemudian dia punya penyihir. Nah, penyihir ini dia punya sekolah lah, semacam institusi begitu. Nah, penyihir ini sudah tua dan dia rasa ajalnya sudah dekat. Maka dia kemudian mengajukan satu proposal kepada raja untuk melakukan kaderisasi. Ya, melakukan kaderisasi. Kenapa melakukan kaderisasi? Ini cerdasnya cerdasnya penyihir ini. Dia melihat namanya kaderisasi itu penting. Ya, baik itu urusan yang baik atau urusan yang buruk. Ya, maka kita penting punya orang-orang yang akan melanjutkan nilai yang kita bawa. Itu penting kaderisasi. Bahkan penyihir yang membawa nilai-nilai kejahatan sekalipun dia paham soal itu. Maka dia mengajukan proposal, tolong carikan saya pemuda. Yang dicari pemuda, bukan yang tua. Ya, yang cari apa? Pemuda. Carikan saya pemuda yang cerdas, qualified, ya, cerdas, otaknya encer, hebat lah soal kualifikasi. Nanti saya akan ajarkan dia ilmu saya. Jadi semacam sekolah seperti di Harry Potter itu. Jadi ini Dumbledore-nya. Ya, dia mau cari Harry Potter ini. Ya, murid berbakat. Akhirnya dicari seorang pemuda, dapat mungkin setelah seleksi tahap 1, tahap 2. Kalau seperti di kampus SNPTN, jalur mandiri, jalur prestasi. Ketemu satu orang. Beberapa riwayat menyebutkan namanya Abdullah At-Tamir.
Ringkas cerita, jadi Abdullah bin Tamir ini muncul di suasana sosial kehidupan yang tidak ideal. Dia rajanya jahat, lingkungannya rusak, masyarakatnya juga ya tidak baik lah. Dan dia bagian dari kerusakan itu. Dan dia disiapkan untuk melanjutkan nilai-nilai yang rusak tersebut. Karena dia di kader tadi. Tapi dalam perjalanannya belajar dan di kader tersebut, dia bertemu dengan seorang rahib. Ya, seorang rahib, ya anggap ini seorang aktor cendekiawan lah kalau sekarang, ustadz, kiai, guru atau yang sejenis dengan itu. Dalam perjalanannya belajar, jadi dia menuju sekolahnya itu, di tengah jalan dia mampir di satu tempat di mana rahib itu mengajar. Dia terpukau, kemudian dia duduk di situ, dia dengar uraian-uraian dan penyampaiannya, dia diskusi, dia terinspirasi, berbagai inspirasi, jadi terinspirasi. Sampai akhirnya dia punya dua sisi dalam dirinya, ini saya mau kemana, ikut si penyihir atau ikut si rahib. Akhirnya pembuktian itu tiba di suatu kesempatan, di tengah jalan ada satu hewan yang menghalangi jalan orang. Beberapa catatan menyebutkan itu singa, sebagian lain menyebutkan ular. Intinya ada hewan buas di situ yang membuat orang tidak berani lewat. Kemudian si pemuda ini, si Abdullah ini mengatakan, ini saatnya saya untuk bisa mencoba mana yang benar, jalannya si penyihir atau jalannya si rahib. Dia ambil sebuah batu, kemudian dia lempar. Kalau memang yang diajarkan si rahib ini benar, maka tolong singkirkan hewan ini. Maka dilempar sama dia, kemudian ternyata hewan itu langsung mati seketika. Itu memperteguh dia, oh ternyata yang benar adalah jalan si rahib. Ya. Akhirnya dia secara formalitas ikut kuliah bersama si penyihir, tapi secara pilihan pribadi dia sudah condong dan cenderung pada si rahib. Hingga singkat cerita dia sudah mengalami satu perubahan intelektual, perubahan keimanan, dan dia dikaruniakan oleh Allah namanya karomah, teman-teman. Apa itu karomah? Karomah itu satu kemampuan yang Allah berikan kepada seseorang untuk bisa melakukan satu hal yang di luar nalar kebanyakan orang. Dia bisa menyembuhkan orang yang sakit, orang yang buta bisa melihat kembali, orang yang pincang bisa berjalan lagi. Intinya dia dalam tanda kutip sakti nih. Ya, sakti dia. Hingga suatu kesempatan si mentornya ini, sang rahib ini mengatakan, kau sudah mencapai di satu level yang di atas saya, dan ini akan menjadi viral Ki. Ya, tapi tentu bukan lewat medsos ya, karena akan jadi buah bibir pembicaraan di mana-mana. Tapi tolong, jika nanti satu masa kau akan mengalami kesulitan-kesulitan dan kau pasti akan diuji, tolong jangan sebut saya sebagai aktor intelektual. Nah, jadi ini ada apa? Ada satu pesan dari sang guru mengatakan, pokoknya jangan pernah sebut Kak. Kalau sebut Ki, saya bahaya nih posisi saya. Nah, ujian itu dimulai dari mana teman-teman? Jadi tadi, bayangkan ya, satu masyarakat rusak, pemerintahannya rusak, pejabatnya rusak, lingkungannya rusak, secara keyakinan rusak, sosialnya rusak. Tapi Abdullah At-Tamir tadi, si pemuda ini, dia menolak untuk rusak bersama lingkungan. Bayangkan, kalau dia baperan, dia akan kata, biar tak alami rusak, ikut mengalir saja, ya, toh rusak di semua orang. Tapi lihat, anak muda ini berani kemudian melawan arus. Artinya dia tidak mengutuk gelap, tapi berusaha menyalakan lilin. Ya, dalam kegelapan suasana kehidupannya dia tidak bilang, rusak di semua orang, rajanya rusak, penyihirnya rusak, masyarakatnya rusak. Tapi dia mengatakan, enggak, saya akan melakukan pembenahan, perbaikan dari hal-hal yang bisa dia lakukan. Ini yang kemudian saya bilang berperang. Ya, hingga satu masa ada seorang pejabat pemerintah, penasehat sang raja yang sudah tua, renta dan buta, dia tidak bisa melihat. Kabarnya sudah viral kan, ada anak muda bisa kasih sembuh orang. Akhirnya dia panggil itu anak muda, ketemu. Saya dengar-dengar dari TikTok yang tersebar. Nah, kalau sekarang kan, saya lihat Mia FYP, kita katanya bisa sembuhkan orang. Kalau sekarang mungkin itu ya, bisa hebat ini FYP itu. Kalau Reels dia mungkin naik di FYP. Katanya kita bisa sembuhkan orang. Katanya, saya tidak bisa sembuhkan orang, Pak. Terus siapa yang bisa sembuhkan orang? Yang bisa sembuhkan bukan saya, tapi Tuhan saya. Siapa Tuhanmu? Allah. Kalau mau Ki sembuh juga, maka cukup satu saja passwordnya. Ikuti apa yang saya yakin. Bisa Ki? Ya oke, bisa. Oke, setuju kan? Akhirnya si penasehat raja ini ikut dengan keyakinannya pemuda ini. Dia beriman.
Ya. Setelah itu pemuda ini berdoa dan subhanallah teman-teman ya, Allah kembalikan penglihatan. Ya, Allah kembalikan. Dan ini beritanya semakin besar. Kenapa? Ini pejabat istana. Nah, inilah ujian itu dimulai di sini. Jadi teman-teman ya, dalam kehidupan ini kita di posisi bawah, kita di posisi atas, kita tidak dikenal, kita dikenal, itu ujian. Ya. Pemuda ini secara secara engagement kalau di medsos itu, makin jangkauannya makin luas. Ya, bahkan sudah di lingkar istana, dia sudah kenal orang dalam ini. Kalau sekarang mungkin ya seperti kawan ini dia kenal dengan pejabat kota Parepare, ada Kak Sudi juga. Jadi lingkarannya sudah circle pemerintahan ini, ya. Jangkauannya sudah jauh nih, ya. Akhirnya ketika penasehat ini, tentu nama penasehat raja dia tugasnya di istana. Ketemulah dengan si raja, namanya dinas kan, Senin sampai Jumat harus fingerprint dia. Ya. Akhirnya dia ketemu di sana, si raja kaget. Kok bisa Ki melihat? Ya, bukannya buta Maki? Ya, dia bilang, iya, saya sudah bisa melihat lagi. Siapa yang sembuhkan? Yang sembuhkan, kata dia, si pemuda. Ya, kata raja, oh berarti hebat nih sihirnya, sudah jago nih, handal nih. Ya, tapi kemudian sang raja ini, oh bukan Ki, bukan pemuda, tapi Tuhannya pemuda, Tuhanku dan Tuhanmu. Akhirnya sang raja mengatakan apa? Adakah Tuhan selain saya? Nah, subhanallah teman-teman bayangkan ya. Jadi raja ini sudah di level kejahatannya itu sudah mengaku sebagai Tuhan. Dan orang itu memang power syndrome. Ya, orang itu kadang kalau sudah terlalu berkuasa dan merasa bisa mengatur segalanya, dia merasa sudah setara dengan Tuhan. Dan itu dialami banyak orang, termasuk dulu Fir'aun. Allah ceritakan ada Fir'aun, dan Nabi ceritakan ini orang juga, si raja ini. Akhirnya dia disiksa. Ya, karena kata raja apa? Kau harus keluar dari keyakinanmu, kembali kepada apa yang kau yakin dahulu. Nah, ini ujian yang memang akan diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Si pejabat penasihat raja tadi tidak mau. Dia bilang, tidak mau. Saya sudah merasa disembuhkan oleh Allah, maka saya tidak mau kemudian kembali lagi kepada apa yang keliru. Nah, dia disiksa, diinterogasi. Akhirnya dipanggil si pemuda. Si pemuda juga diinterogasi, disiksa. Sampai akhirnya karena mungkin siksaannya terlalu berat, tersebutlah siapa? Sang guru tadi, si rahib. Dipanggil si guru, tangkap juga oleh pemerintah, disiksa juga. Sampai akhirnya yang pertama kali dieksekusi siapa? Sang guru. Ya, sang guru dieksekusi. Apa eksekusinya, teman-teman? Dipanggil, dia minta, kau yang menyebabkan 2 orang. Jadi cuma 3 orang ya. Sang guru, sepejabat tadi, dan juga siapa? Si pemuda. Nah, jadi perubahan di tengah masyarakat dimulai dari 3 orang, tidak banyak-banyak, 3 orang saja. Bayangkan ya, si pemuda, anak muda yang paling depan, yang memberikan dampak berperan di tengah masyarakat. 1 orang, ini ustaznya ini, aktor intelektualnya di belakang itu semua, ya, yang melakukan pengkaderan. Si pejabat ini orang pertama yang berhasil digait, ya, dalam lingkaran kekuasaan. Jadi bayangkan perubahan nanti akan terjadi dimulai dari apa? 3 orang saja, tidak banyak-banyak. Tapi mereka adalah orang-orang yang tidak berperan. Bayangkan kalau sudah diintimidasi seperti itu, dipersekusi demikian rupa, harusnya menyerah nih. Ya, demi menyelamatkan seluruh yang dia miliki, kenyamanan hidup, ketenangan dan seluruhnya. Buat apa nih? Tapi tadi dia punya misi yang lebih besar. Dia ingin melakukan perbaikan, bergerak dan berdampak bagi masyarakat yang ada di sekelilingnya. Kenapa? Karena dia merasa kondisi lingkungan yang hari ini mereka hidup di tengah-tengahnya sedang tidak baik-baik saja. Maka saatnya bukan diam-diam saja, tapi mulai akan berdampak sekecil apapun itu. Oke, kembali ke cerita tadi. Akhirnya eksekusi. Apa eksekusinya? Mohon maaf, digergaji besi terbelah jadi 2. Ya. Dan memang kalau kita bicara eksekusi zaman dulu ngeri-ngeri ya. Film-film saja mungkin kita tonton beberapa eksekusi yang ngeri-ngeri ya. Ya. Jadi dipanggil ajudan, ditaruh gergaji di atas kepala, dia bilang, "Kau mau kembali atau tidak?" Enggak, digergaji. Hidup-hidup. Ya, hidup-hidup, bayangkan. Dan itu ditonton oleh si pemuda dan juga siapa? Si pejabat tadi. Bayangkan gimana gemetarnya itu. Ya, kita di depan kita orang digergaji terbelah jadi 2, hidup-hidup. Ya. Kalau dia baperan bilang sudah menyerah. Ya. Tapi akhirnya enggak. Yang kedua siapa? Karena enggak mau si pejabat. Kau mau balik enggak? Enggak mau. Gergaji juga.
Tinggal si pemuda. Nah, si pemuda ini kenapa tidak digergaji? Si raja paham yang akan mengubah perspektif perspektif atau sudut pandang masyarakat, karena pemuda ini sudah jadi ikon, sudah viral nih. Dia sudah dilihat sebagai aktor perubahan. Jadi memang dari dulu, bukan hanya dari Indonesia, dari dulu aktor perubahan itu anak muda. Nah, raja mau dia kembali. Kalau dia kembali, orang yang sudah terinspirasi bilang, kembali nih, kembali maju deh. Itu yang ingin ditarget sama raja. Akhirnya raja berpikir ulang bagaimana caranya anak muda ini, si Gulam ini, si pemuda ini mau berbalik badan, berbalik arah kembali menjadi pendukung dia. Maka kemudian dipanggil pasukannya. Ini diceritakan Nabi ya secara lengkap. Dia bilang, bawa ini anak muda ke atas gunung, ya, ke atas gunung. Berikan dia tawaran. Kalau di atas gunung dia bilang mau ikut lagi, bawa pulang. Kalau tidak mau, lemparkan dari atas gunung. Ya, jadi kejam, dilemparkan dari atas gunung. Itu kematian perlahan berarti. Akhirnya dibawa atas gunung. Nah, ini ada doa teman-teman. Ketika itu sang pemuda membaca doa. Apa doanya? Dia doa. Doa ini bisa dibaca dalam kondisi terdesak ya. Ya. Doanya apa? Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukup Engkau sebagai penolongku atas mereka. Ya, ini kondisi terdesak. Tidak tahu, silakan dicoba. Saya tidak tahu efektif atau tidak. Ya, tapi boleh dicoba nanti di kondisi terdesak lagi. Ya, tapi saya tidak jamin efektif kalau kita baca atau tidak. Ya. Nah, setelah dia baca ini, subhanallah, karena tadi pemuda ini punya konektivitas dengan Tuhan itu baik. Maka Allah Subhanahu wa taala menjaga dia. Maka gunung itu bergerak, goncang, semua pengawal yang membawa dia jatuh semuanya, berguguran. Dia selamat. Dia selamat. Teman-teman, kita bayangkan di posisi itu. Kita sudah dikunci, mau dilempar dari atas gunung, yang bawa kita, yang bawa tak, mati semua. Apa yang kita lakukan setelah itu? Kabur gitu? Selamat nih, kabur. Tapi enggak, pemuda ini enggak kabur. Kemana dia? Dia kembali lagi ke istana temu itu raja. Kenapa dia tidak kabur, melarikan diri? Harusnya dia kabur. Kenapa? Karena dia punya rencana. Dia punya visi dan misi jauh ke depan. Dia punya misi, maka dia balik lagi. Kembali dia ke raja, dia bilang, raja tanya, mana pasukanku? Jatuh semua dari gunung. Mati semua. Kenapa kau kembali? Ya, saya kembali. Kan belum selesai hukumanku kan. Akhirnya raja panggil lagi pasukan yang lain, bawa dia ke tengah laut. Kalau dia mau ikut kita, kasih kembali. Kalau tidak mau, lempar ke laut. Percobaan kedua untuk pembunuhan si pemuda ini, dia baca doa yang sama. Ya Allah, cukup Engkau sebagai penolongku atas mereka. Maka kemudian laut bergejolak, gelombang naik, semua terhempas ke laut, dia selamat. Ya, sudah naik kapal, harusnya pergi dia ke Madagaskar atau kemana. Tapi dia balik lagi ke raja itu. Akhirnya raja ini hampir nyaris putus asa. Padahal tadi raja ini mengaku sebagai apa? Tuhan. Sebagai Tuhan. Masa Tuhan putus asa ini? Ini agak rumit ini memahami. Akhirnya dia mengatakan pemuda, gini saja. Gini Mipale, kalau mau ki bunuh saya kasih tahu tipsnya. Ya, saya bikinkan ki tutorial cara bunuh saya. Ya, ibaratnya saya kasih tahu ki tutorial. Kalau memang ki mau bunuh saya kasih ki tutorialnya. Mau ki? Kata raja ini sudah putus asa. Sudah kasih tahu apa? Ikut pakai tips dan trik dari saya. Satu, katanya, kumpulkan semua orang di lapangan terbuka. Kumpulkan semuanya. Oke, dicatat sama sekretaris negara tuh. Oke, kumpulkan semua orang. Dua, ikat saya di satu tiang atau satu pohon. Ya, untuk dieksekusi kan, jadi tontonan begitu. Kemudian ambil panah dari punyaku ini, saya sudah ada panah, ambil pakai ki panahku. Kemudian tembaklah saya sambil mengucapkan bi rabbi hadzal gulam. Demi Tuhannya pemuda ini. Oh begitu? Bisa ki mati begitu? Iya bisa. Jamin ki, jamin 100% kalau kita ikuti tips dan trik saya pasti worth it ini. Ya, pasti apa? Worth it ini, pasti bisa tuh. Karena raja tadi sudah putus asa, dia tidak mau pamornya jatuh di hadapan rakyatnya. Dia lakukan itu. Maka dikumpulkan, di-broadcast semuanya, diundang di TV nasional, ya akan ada eksekusi mati si pemuda ini. Orang-orang kumpul. Ya, pemuda diikat di situ. Kemudian panah yang sesuai instruksi step by step dilakukan sang raja, lakukan raja, kemudian semua orang nonton kan, live TV nasional ini. Maka si raja ini dia tembak sambil berteriak tadi, bi rabbi hadzal gulam. Dia bilang demi Tuhannya pemuda ini. Sat melesat itu panah, sepertinya dia juga raja ini
ikut apa kelompok panahan. Panahannya bagus memang, 1 kali tembak Ji, langsung kena pelipis si anak muda, meninggal dunia. Ya, tapi apa yang terjadi teman-teman? Loh, mati juga ternyata pemuda ini. Berarti sudah mati semua yang 3 orang ya. Si guru mati, pejabat itu mati, yang terakhir siapa? Pemuda itu. Apa yang terjadi? Semua masyarakat ketika itu, rakyat mengatakan itu, amanna bi rabbi hadzal gulam. Semua mengatakan kami beriman dengan Tuhannya pemuda ini. Sebelumnya masyarakat itu mengakui yang Tuhan siapa? Si raja. Tidak ada penguasa lain kecuali si raja. Tapi setelah pemuda itu mati, lewat lisan sang raja yang dia deklarasikan sendiri bahwasanya yang bisa mematikan anak muda ini adalah Tuhannya pemuda, bukan dia. Maka kemudian itu terciptalah satu gelombang kesadaran bersama di tengah masyarakat, ya, bahwasanya yang benar adalah apa yang diyakini, dijalani, dan nilai yang dibawa si pemuda ini. Maka itu terjadi satu kesadaran bersama, kesadaran nasional istilah. Semuanya beriman kembali kepada apa yang diyakini anak muda itu. Raja apa yang terjadi? Dia makin kaget, kelabakan. Maka kemudian dia perintahkan pasukannya untuk menggali parit yang besar. Inilah asal mula kata Ashabul Ukhdud. Dibikin parit yang besar, dimasukkan kayu bakar, api dinyalakan, semua rakyat kemudian dilakukan tes. Kau ikut pemuda atau ikut saya? Semua satu-satu. Bayangkan ya. Bahkan kemudian ketika itu jumlahnya berapa? Satu catatan dari Ibnu Katsir mengatakan jumlahnya sampai 20.000. 20.000 orang. Saya tidak tahu berapa kota Parepare pemuda, berapa penduduknya. 20.000 orang. Semua satu-satu ditanya. Kau ikut saya atau ikut pemuda itu? Semuanya bilang ikut pemuda itu. Dan akhirnya terjadilah satu pemandangan yang sangat mengerikan hari itu. Penguasa membantai rakyatnya sendiri. Ya. Sampai akhirnya ada seorang ibu menggendong anaknya yang masih kecil, bayi. Dia ragu, wah ini saya meloncat atau tidak ini? Ya. Akhirnya bayi itu bicara, mengatakan isbiri ya ummi fa innaki 'alal haq. Bersabar maki, sesungguhnya benar di jalan ini. Ya, akhirnya sang ibu itu dengan penuh keyakinan benar. Ya. Ini yang terjadi. Nah, teman-teman yang Allah rahmati, ini kisah singkat saya ingin bedah tadi. Ternyata perubahan itu ada harganya. Ya, perubahan itu ada harganya. Dan harga yang dilakukan pemuda tadi, ya, adalah menyadarkan, menyadarkan pikiran orang-orang yang ada di sini. Dan dia tidak mau berpangku tangan menyerah dengan rusaknya keadaan, lingkungan, suasana yang dia ada di tengah-tengah. Ini yang kita mungkin perlu tarik sebagai inspirasi di majelis kita di kesempatan malam hari ini. Pemuda tidak boleh pasrah dengan kerusakan yang ada di sekitar. Mereka harus maju berjalan, membawa apa yang mereka yakini sebagai nilai-nilai kebenaran dan kebaikan. Dan itulah semangatnya anak muda. Ya, makanya kalau dulu Insinyur Soekarno, presiden kita, mengatakan berikan saya 10 pemuda, saya goncangkan dunia. Ya, sebenarnya kalau ini lebih dari 10 ini, maka bukan goncang, goyang. Nah, harusnya goyang ini dunia. Nah, ini mungkin sebagai pengantar, ya, sebagai pengantar cerita kita atau tema kita. Jadi saya ingin memberikan satu gambaran, anak muda itu adalah berperan, bukan baperan, pasrah bongkoan dengan apa yang dia hadapi dan apa yang menjadi tantangan dalam kehidupan.